Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu pada mata kuliah agama 2. Pada kesempatan ini kita akan sampaikan tentang masalah ibadah, kemudian prinsip-prinsip ibadah, kemudian tujuan ibadah, hikmah ibadah. Coba kita mulai dari yang pertama, konsep ibadah. Jadi konsep ibadah itu kemudian dibagi menjadi dua. Masalah konsep ini, yang pertama adalah ibadah secara etimologi, kemudian yang kedua ibadah secara terminologi. Ibadah secara etimologi itu berasal dari kata abada, ya'budu, ibadatan, wa ubudiyatan. Jadi ibadah secara bahasa itu berarti penyembahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan ibadah. Itu secara bahasa. Kemudian secara terminologi, ibadah itu berarti adalah at-taqarrubu ilallah bi intisali awamirihi wajtina bin nawahihi wa bima adina bihi asyari'u. Jadi ibadah secara terminologi ini adalah berarti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah dan melaksanakan segala apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan ibadah. Nah, dari sini kemudian dari pengertian ibadah secara terminologi ini, kemudian ibadah dibagi menjadi dua. Ada yang kemudian ibadah khusus atau ibadah mahdhah, ada yang disebut dengan ibadah ghair mahdhah. Kemudian anak-anak udah pada tahu apa itu ibadah mahdhah? Ada yang tahu? Oh, apa? Oh ya, betul. Jadi ibadah mahdhah itu segala apa yang disyariatkan oleh Allah, segala apa yang kemudian ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tata caranya, prinsip-prinsipnya, kemudian waktu-waktunya. Dari sini kita akan bisa mengetahui, contohnya misalkan seperti contoh, misalkan sholat. Salat itu sudah ditentukan waktunya. Salat itu ada 5. Salat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Dan itu sudah ditentukan waktu-waktunya. Subuh waktunya pada biasanya jam 4:30 misalnya. Zuhur jam 12 lebih, asar jam 3 misalkan. Nah itu maghrib biasanya sekarang kan jam 6. Paling itu jam 6. Kemudian isya jam 7 atau jam 7 lebih sekarang. Nah itu sudah ditentukan waktu-waktunya. Kemudian selain juga ibadah sholat, ada juga dengan ibadah puasa. Ibadah puasa yang wajib itu dilakukan pada setiap bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan itu tidak bisa. Kemudian haji dilaksanakan pada bulan-bulan haji saja. Selain bulan haji tidak bisa. Nah, disinilah kemudian ini akan berbeda dengan ibadah ghair mahdhah. Nah, jadi ibadah mahdhah itu sudah ada ketetapannya. Zakat juga begitu. Zakat yang wajib itu sudah ada kadar nisab zakatnya berapa. Nah, nanti kita ada pembahasan sendiri masalah zakat tuh, ada pembahasan sendiri. Sebenarnya masalah salat juga ada pembahasan sendiri, masalah puasa nanti akan dijelaskan sendiri. Nah, cuma nanti bahasa ini termasuk ibadah yang mana gitu. Jadi tadi sudah diketahui dia puasa, salat, zakat dan haji itu masuk ibadah mahdhah. Kemudian sekarang ibadah ghair mahdhah. Ada yang tahu? Nana? Ada yang tahu ibadah mahdhah itu apa? Maaf tadi saya nyebut anak-anak. Jadi ya teman-teman lah ya. Jadi ibadah ghair mahdhah, itu ibadah ghair mahdhah itu berarti ibadah yang sifatnya umum. Tadi ibadah mahdhah ibadah sifatnya khusus.
Jadi ibadah ghair mahdhah itu sifatnya umum, pengertiannya berarti sebaliknya dari ibadah mahdhah. Jadi segala apa yang disyariatkan Allah, tetapi tidak ditentukan waktunya, rinciannya, ya. Tapi segala diatur sesuai dengan syariat. Misalkan masalah jual beli, kan kapan saja orang melakukan jual beli itu. Gadai, kita menggadaikan barang, kapan saja kita melakukan. Masalah kita melakukan prinsip mungkin ekonomi, usaha, mencari rezeki, kapan saja kita boleh melakukannya. Yang penting ketika waktunya sholat, ya sholat. Tapi setelah sholat bisa melakukan lagi, gitu. Kemudian masalah politik dan masalah-masalah yang sifatnya atau kegiatan terkait dengan kegiatan manusia selain ibadah mahdhah, itu yang disebut dengan ibadah ghair mahdhah. Tapi pada dasarnya semua aktivitas ibadah yang kita lakukan terkait dengan masalah ibadah muamalah, itu semuanya juga pada prinsipnya kita niatkan ibadah niat karena Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah kemudian sangat menentukan ketika kita melaksanakan ibadah salat, puasa, zakat dan haji, maka implikasinya adalah pengaruhnya kepada ibadah yang sifatnya muamalah tadi. Maka disinilah kemudian muncul prinsip-prinsip ibadah. Apa itu prinsip-prinsip ibadah? Jadi aturan-aturan main dalam masalah ibadah sebetulnya. Jadi ketika orang melaksanakan ibadah itu, apa yang kemudian mesti dilakukan supaya ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pada prinsipnya teman-teman, jadi ibadah itu pertama dilakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh menduakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan prinsip ibadah yang pertama. Seperti halnya disebutkan dalam surat Al-Fatihah yang sering kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kami hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi tidak boleh kemudian menyembah kepada selain Allah. Kalau menyembah kepada selain Allah, itu hukumnya apa teman-teman? Ada yang tahu? Oke. Oh ya. Jadi ada yang tadi menjawab katanya syirik. Betul. Jadi syirik itu berarti menduakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita dilarang menyembah kepada selain Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya sedikit pun. Maka di sinilah kemudian prinsip dasar ibadah yang kedua dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah. Kenapa kita harus niat ikhlas karena Allah? Untuk menghilangkan dari unsur kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghilangkan unsur kesyirikan, unsur riya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kemudian kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kerelaan, keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lemah, kita sudah sewajarnya kita niatkan ikhlas karena Allah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah kemudian Allah menyebut dalam surat Al-Baqarah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi tidaklah mereka diperintahkan menyembah kepada Allah kecuali dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah kemudian ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak cukup itu. Karena ada prinsip dasar yang ketiga bahwa ibadah itu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti Rasulullah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu seperti kalian melihat salatku. Nah, contohnya itu. Jadi prinsip dasar yang ketiga itu harus sesuai dengan contoh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka insya Allah ibadah hanya menyembah kepada Allah, dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah, sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, maka ibadah kita akan diterima. Tapi tidak cukup itu.
Nah, ada prinsip dasar yang keempat. Artinya apa? Prinsip dasar yang keempat itu teman-teman, ibadah itu juga harus langsung. Jadi tidak boleh memakai perantara. Ya, memakai perantara. Misalkan begini, kita ngomong kepada teman kita nih. Kita ngomong kepada teman kita, bro, mau kemana? Mau ke masjid? Saya titip ya, sholat. Nggak bisa begitu. Jadi harus langsung orangnya sendiri. Nah, biasanya kan begitu. Ini titip sholat, saya nggak usah sholat. Saya di kampus saja. Nggak bisa begitu. Jadi harus langsung orangnya sendiri menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dalam pelaksanaan ibadah-ibadah yang lainnya selain ibadah yang sifatnya khusus tadi, selain sholat. Ya. Bahkan masalah muamalah juga sama. Jadi harus orangnya sendiri melakukan sesuatu. Maka disinilah berlaku wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa ana sa'yahu sawfa yura. Bahwasanya segala aktivitas dilakukan oleh manusia itu akan diminta pertanggungjawabannya sesuai dengan apa yang diusahakannya. Dan bahwasanya usahanya itu akan diperlihatkan nanti pada hari kiamat. Jadi disinilah kemudian seseorang melakukan ibadah itu langsung menyembah kepada Allah, orangnya sendiri. Nggak ada di sini dalam masalah ibadah itu, ini karena orang tuanya, karena anaknya, ya, atau anak ke ayahnya, ya, kemudian suami ke istrinya, begitu. Nah, tidak bisa seperti itu. Jadi memang harus sendiri-sendiri. Maka nanti ketika diminta pertanggungjawabannya pun nanti manusia akan ditanya satu persatu. Tidak mengenal itu namanya ayahnya, tidak mengenal itu namanya ibunya. Karena pada prinsipnya ibadah itu dilakukan oleh setiap perorangan, ya, oleh setiap jiwa, oleh setiap individu. Nah, disinilah kemudian ibadah itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Ketika ibadah dilakukan dengan penuh kesadaran hati, setiap individu langsung mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah mengatakan, "Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib." Nah, dan apabila hambaku menyembah kepadaku, fa inni qarib, maka sungguh aku dekat. Itu adalah berarti secara personal. Jadi secara personal. Nah, jadi setiap individu langsung berjamaah, misalkan salat berjamaah, ya berjamaah, oke berjamaah. Tapi penilaiannya masing-masing. Nah, apakah jamaahnya khusyuk apa tidak? Tapi yang dinilai personnya itu dia ikhlas karena Allah atau tidak. Oke, prinsip dasar yang keempat. Prinsip dasar yang kelima, pada dasarnya ibadah itu juga harus menyeimbangkan antara unsur jasmani dan rohani. Kemudian tidak hanya sholat terus, ya, puasa terus, ya, kemudian haji terus, tapi ibadah yang lainnya, ya, unsur jasmaniahnya tidak diperhatikan. Misalkan puasa terus sampai nggak pernah buka, begitu. Sholat terus sampai nggak pernah makan, nah, itu salah, itu keliru itu. Jadi ibadah itu, disinilah kemudian ibadah itu di prinsip yang keenam, mudah dan meringankan, begitu. Jadi tidak memberatkan. Maka di sini kemudian tadi yang kelima tadi menyeimbangkan unsur jasmani dan rohani. Jadi kemudian unsur jasmani badan kita memang harus diisi makan, nutrisi, ya toh, makanan yang bergizi supaya badan kita menjadi sehat, badan kita menjadi kuat, ya. Dan itu akan berpengaruh kepada ibadah kita. Maka ketika badan kita sehat, ketika badan kita kuat, maka ibadah yang kita lakukan juga akan khusyuk, ya, akan tumaninah, itu logikanya. Dan sempurna, gitu. Tapi kalau dalam keadaan badan kita nggak sehat, badan kita nggak fit, ya, maka ibadah yang biasa dilakukan secara sempurna berdiri karena tidak kuat akhirnya duduk. Maka kemudian jagalah kesehatan kita ini. Jadi unsur jasmaninya kita ini kemudian kita rawat,
unsur rohanianya kita kemudian kita rawat juga, kita rutinkan juga. Ya. Salat tidak pernah ketinggalan, puasa tidak pernah bolong. Kalau haji dia mampu dilaksanakan haji begitu. Ya. Zakat kalau mampu dia laksanakan zakat. Gitu. Nah disinilah kemudian masuk di prinsip yang keenam, sekali lagi bahwa ibadah kita itu mudah dan meringankan. Allah SWT menyebut dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak membebankan setiap jiwa kecuali semampunya atau menurut kemampuannya. Maka disinilah kemudian konsep takwa itu berlaku. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah semampunya. Artinya kita berusaha semampu mungkin untuk menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Nah, gitu. Jadi mudah dan meringankan. Bahkan di dalam kesempatan yang lain, kalau kita kemudian tidak bisa melaksanakan ibadah sholat dengan berdiri, dengan duduk, dengan berbaring, itu sangat mudah ya, meringankan. Atau begini, kan sholat itu nggak bayar, sholat itu gratis begitu. Jadi kenapa kok orang tidak mau melakukan ibadah sholat? Nah itu tantangannya berat, karena di sini ada orang yang ketiga, yakni ada makhluk yang ketiga, ya, setan laknatullah menggoda manusia ya, dan dia akan berjanji kepada Allah jangan kemudian dimatikan sampai hari kiamat, dan saya akan menggoda anak cucu Adam ya, sampai hari kiamat gitu. Itu janji setan kepada Allah SWT. Makanya kemudian tidak heran kemudian ketika ada manusia rajin beribadah kepada Allah, tapi kemudian dia terjerumus ke dalam suatu hal yang mencelakakan dirinya. Nah disinilah kemudian sehingga ibadah yang dilakukannya menjadi berat. Nah, tapi berbeda dengan orang yang beriman kepada Allah SWT. Jadi ibadahnya menjadi ringan, ya, karena dilakukan pada prinsipnya tadi dia hanya beribadah kepada Allah. Yang kedua dia niat ikhlas karena Allah. Yang ketiga sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW, dilakukan secara langsung tanpa perantara, ya. Kemudian juga menyeimbangkan antara unsur jasmani dan rohani, seimbang antara unsur dunia dan akhiratnya. Dunianya yang dicari, kemudian akhiratnya juga dilakukan, ya. Kemudian juga selain itu yang keenam juga mudah dan meringankan. Nah itu ya pada sisi ibadah itu seperti itu. Nah, kalau orang kemudian sudah mengetahui prinsip-prinsip ibadah seperti itu, maka dia akan senantiasa ya melaksanakan ibadahnya dengan penuh kekhusyuan. Ini terkait dengan implikasi dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dari prinsip ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada hikmah di balik kita beribadah kepada Allah. Hikmah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama adalah menghindarkan seorang dari segala bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menyebut dalam Al-Qur'an tentang masalah salat, misalkan inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat seorang hamba itu akan menghindarkan dia atau menjauhkan dia dari perbuatan keji dan mungkar, atau mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Maka orang yang salatnya khusyuk, orang yang salatnya ikhlas karena Allah, tidak akan melakukan segala bentuk kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pada prinsipnya orang yang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, iman dan takwanya akan semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apa? Karena dengan bentuk ibadah salat kepada Allah, penyembahan seorang hamba kepada Allah, dia mendekatkan diri, semakin dekat kepada Allah, semakin takut kepada Allah, semakin percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, ibadah salat yang kemudian dilakukan atau ibadah yang kita lakukan ini, hikmah di balik itu juga melatih kita untuk bisa membangun kesalehan sosial. Artinya apa? Berjiwa sosial, berderma, berbagi dengan sesama.
Nah, disinilah kemudian bahwa misalkan ibadah sholat misalkan itu sebetulnya pada prinsipnya juga bukan hanya mencegah dari perbuatan keji dan munkar, tetapi juga mengandung unsur kesalehan sosial. Bagaimana dia kemudian dan aktivitas kehidupannya, dia kemudian baik dengan tetangganya, baik dengan sesamanya. Nah, ya, itulah yang kemudian membuat orang menjadi semakin dekat kepada Allah, semakin percaya kepada Allah, semakin percaya kepada Allah dan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu teman-teman dari masalah konsep ibadah tadi, kemudian prinsip ibadah dan kemudian hikmah ibadah yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini pada pertemuan ke-7. Ada pertanyaan? Kira-kira ada yang ditanyakan dari konsep ibadah yang kita lakukan? Ya. Jadi itu sebetulnya nanti ada pembahasan khusus terkait dengan masalah ibadah muhdhah dan ibadah ghair muhdhah, seperti masalah salat, nanti zakat, itu puasa, itu ada pembahasan sendiri. Termasuk masalah muamalah itu juga ada pembahasan sendiri. Misalkan masalah jual beli, gadai, ariah, itu ada pembahasan sendiri. Maka di sini kemudian sebagai pertemuan awal untuk kemudian menjelaskan masalah ibadah, ya, rincian ibadahnya, ya. Nanti juga akan dijelaskan masalah prinsip muamalah. Nah, kemudian teman-teman, kira-kira yang saya sampaikan pada kesempatan ini mungkin itu. Jadi mohon maaf atas segala kekurangan. Jadi kalau ada yang ditanyakan silakan. Ada yang ditanyakan enggak? Oke, kalau enggak ada, karena ini kuliahnya kita online, jadi kita kemudian kasih tugas. Jadi tugasnya teman-teman, nanti saya akan kasih tugas terkait dengan materi yang kita sampaikan pada hari ini, masalah ibadah. Jadi ada pertanyaan mungkin 2 atau 3, silakan dijawab. Nanti kemudian diupload seperti biasa di learning, ya. Di learning dan sesuai dengan kelasnya masing-masing. Ya, sesuai dengan kelasnya masing-masing. Maksudnya ada kelas A, kelas B, kelas C dan kelas D. Jadi jangan salah kamar begitu. Nanti kalau salah kamar saya bingung untuk nilainya, gitu kan. Jadi kadang sangkur begitu. Jadi nanti ada tugas di learning. Jadi tapi syaratnya teman-teman melihat video ini. Jadi biar tahu penjelasan tentang masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, konsep ibadah, prinsip ibadah, tujuan ibadah. Oke, tadi kok saya lupa ya. Saya lupa menyampaikan tujuan ibadah, teman-teman. Jadi saya ingat tadi ya. Belum saya tutup berarti tujuan ibadah. Oke. Tambahan. Jadi tujuan ibadah itu teman-teman mengingatkan seorang hamba Allah jadi kepada aspek ruhiyah. Jadi aspek ruhiyah. Jadi apa makanan ruhiyah? Ya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu pada prinsipnya seorang melaksanakan ibadah itu dia akan mengingatkan dia pada unsur ruhiyahnya. Jadi unsur ruhnya itu. Jadi ruhnya semakin hidup ya ketika orang melaksanakan ibadah kepada Allah. Tapi ketika orang tidak melaksanakan ibadah kepada Allah, maka ruhnya itu sekarang mati. Ya. Jadi mungkin jasmanianya sehat, badannya sehat, kuat, ya. Pikirannya bagus, tapi kemudian unsur rohaninya, makanan rohaninya dalam kehidupannya tidak pernah dilakukan. Makan rohani itu apa? Baca Quran, sholat 5 waktu, ya. Kemudian mengkaji sesuatu yang ilmu agama, ya. Yang itu akan menambah keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebetulnya. Yang kedua, mengingatkan dia kepada kehidupan, di balik kehidupan yang fana ini, kehidupan dunia ini, ada kehidupan yang abadi, yakni kehidupan akhirat. Jadi pada prinsipnya orang kemudian melaksanakan ibadah kepada Allah, dia akan mengingatkan dia kepada kematian. Jadi dia tidak akan bisa hidup selamanya, ya. Tidak akan hidup selamanya, mesti dia akan meninggal dunia.
dan akan meninggal dunia, dan ketika meninggal dunia itu akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Nah, dan orang yang kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengingat itu. Kalau dia sudah mengingat itu dalam kehidupan kesehariannya, maka dia tidak akan berani kemudian meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang tadi saya ketinggalan, itu sangat penting sekali teman-teman. Maka kembali ke yang tadi, yang terakhir. Jadi nanti saya akan kasih tugas, tugas pertemuan ke-7 sebagai kemudian tugas tambahan. Jadi ada namanya tugas mengerjakan pertanyaan-pertanyaan, kemudian diupload di Learning. Ya, silakan, apa mau diketik monggo, apa mau ditulis monggo. Kalau diketik berarti kemudian kalau ditulis tangan berarti harus scan, kemudian dibuat PDF, kemudian diupload. Kalau diketik kemudian tinggal dibuat PDF. Jadi forensnya harus PDF, kemudian diupload di Learning sesuai dengan kelasnya masing-masing. Saya katakan tadi, kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Terima kasih teman-teman sekalian. Ya, mohon maaf segala kekurangan. Pada pertemuan ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.